Batus, Renungan Harian Anak. Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Efesus 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Yang sudah bisa membaca, mari kita buka semuanya. Dan hari ini kita membaca 3 ayat saja. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik ke Istana Merdeka? Istananya Pak Presiden Prabowo itu loh. Pernahkah adik-adik masuk ke sana? Oh, banyak yang belum. Ibu Yohana juga belum. Ini andai ya, kita berandai-andai. Seandainya kita dapat undangan untuk datang ke sana, rasanya bagaimana? Bahagia ya, senang ya. Pasti mempersiapkan bajunya, sepatunya, tatanan rambutnya bagaimana, apa yang dipakai. Pasti mempersiapkan diri begitu rupa. Begitu banyaknya rakyat Indonesia ini, tetapi engkau dipilih untuk masuk Istana Merdeka dan bisa ngobrol langsung dengan Pak Prabowo, bisa makan siang mungkin, bisa jalan-jalan, bertukar pikiran. Rasanya bagaimana? Pasti bangga ya, karena dipilih. Karena kalau dipilih berarti spesial, pasti ada sesuatu yang lebih daripada orang lain. Adik-adik, di dalam Alkitab menyatakan bahwa kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Loh, ayatnya di mana nih? Yuk kita baca ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Tuhan sudah memilihmu, menuliskan namamu dalam buku kehidupannya. Dia menuliskan namamu dalam rencana-rencananya. Tuhan menjadikan kau spesial, VIP katanya, very important person, orang yang penting. Jadi kita semua ini spesial adik-adik. Oh enggak kok, karena aku jelek, aku bodoh, aku nakal, aku gini. Wah, banyak sekali ya kadang-kadang orang memberi cap kita. Tapi bagaimanapun juga Tuhan bilang apa? Engkau dan aku dipilih Tuhan menjadi spesial. Setelah kita dipilih, apa yang Tuhan berikan pada kita? Ayat 13 dan 14 mari kita baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Setelah kita dipilih, apa yang terjadi? Berita keselamatan itu diberikan. Kalau engkau meresponnya dengan baik, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan menebusku. Aku percaya pada Yesus sebagai Tuhanku. Apa yang terjadi? Engkau diberikan tanda. Diberikan tanda sehingga engkau bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Adik-adik pernah masuk ke wahana permainan enggak? Entah di Hudupan atau di tempat-tempat lain, pasti kita dikasih gelang ya, atau dikasih cap. Nah, orang yang memiliki gelang dan cap itu yang boleh masuk di arena permainan itu. Tapi kalau nggak punya gelang dan cap, nggak boleh masuk. Begitu juga dengan kita. Saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi tanda sehingga punyanya Tuhan menjadi punya kita. Kehendak Tuhan adalah menjadi tujuan hidup kita. Memuliakan Tuhan adalah kehidupan kita. Jadi hari lepas hari kita merasa bahwa apa yang aku lakukan harus menyenangkan hatinya, harus sesuai dengan Dia. Melakukan kebenaran adalah gaya hidupku. Begitu adik-adik. Karena apa? Kita diberikan warisan. Adik-adik, mempercayai Tuhan memang tidak mudah. Saat keadaan sulit, keadaan sakit, mungkin keadaan rumah tangga, kata keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, engkau mungkin berkata, Tuhan mana? Katanya Tuhan baik, kenapa aku mengalami hal yang tidak baik? Ingat adik-adik, dalam keadaanmu yang tidak baik, sebenarnya di situ Tuhan berkarya dengan luar biasa. Saat kau berharap pada Tuhan, engkau akan diberikan damai sejahtera sehingga kau diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Engkau harus tetap bergantung pada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, tidak malas-malasan pergi beribadah. Aku lagi galau, aku lagi suntuk, aku nggak mau ke gereja. Kebalik sayang.
Karena yang butuh Tuhan itu bukan dia. Yang butuh Tuhan adalah kita. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Karena kebutuhan kita akan Tuhan, makanya kita harus semakin mendekat pada Dia. Bukan memberi jarak jauh, tapi kita semakin dekat. Adik-adik, keselamatan itu tidak boleh sembarangan. Saat engkau mulai percaya pada Tuhan, engkau akan mengubah gaya hidupmu. Bukan gaya berpakaianmu saja, gaya hidupmu. Cara engkau berbicara. Mungkin teman-temanmu bicara kasar, binatang lah, kata-kata kasar. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan belajar berkata-kata dengan sopan dan baik. Engkau tidak akan menyontek, engkau tidak akan membuli, engkau tidak akan melakukan hal-hal yang baik. Engkau jadi anak yang nice, anak yang penuh berkat. Karena apa? Engkau yakini bahwa engkau sudah dimaterai oleh Tuhan, sudah dikasih gelang tanda, sudah dicap oleh Tuhan. Karena engkau milik Tuhan, maka engkau akan melakukan segala sesuatunya. Dipikir baik-baik nih, aku melakukan kayak gini, nama Tuhan dipermalukan apa dimuliakan ya? Nah, itulah ciri-ciri anak-anak yang sudah menjadi milik Tuhan. Ingat baik-baik ya adik-adik, jangan pernah menyepelekan keselamatan itu. Nah, hari ini Ibu Yuwana mengajak adik-adik semua untuk ikut sekolah Injil liburan di Gereja Baptis Efrata di tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. 29 Juni sampai tanggal 4 Juli. Apa yang kita pelajari? Tema kita adalah besarkanlah. Kita akan melihat hal-hal yang kecil, tetapi ternyata di hal-hal yang kecil itu ada sesuatu yang besar yang bisa kita pelajari. Datang ya, datang. Hubungi guru-guru sekolah minggu, atau bila adik-adik yang di luar Bandung bisa komen di komen yang ada di YouTube ini, mencari tahu alamat gereja, bagaimana cara mendaftarnya. Jangan lupa untuk mendaftarkan secepatnya. Ajak teman-temanmu, karena sekolah Injil liburan ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk anak-anak sampai yang dewasa, sampai yang lansia. Kita ada kelas di sekolah Injil liburan. Mama, papa, oma, opa, om, tante, jangan sampai engkau hanya datang tetapi tidak ikut, karena kita menyediakan kelas untuk yang dewasa. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang hal-hal yang kecil, ternyata luar biasa. Jangan sampai tidak mendaftar ya, ditunggu pendaftarannya. Jangan lupa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena hari ini Kau mengingatkan bahwa betapa berharganya kami di mata-Mu. Ajari kami untuk belajar menghargai kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga sekolah Injil liburan yang akan dilaksanakan di Gereja Baptis Efrata pada tanggal 29 Juni sampai 4 Juli. Berkati juga adik-adik yang menyaksikan tayangan ini supaya cepat mendaftar dan bisa bergabung di sekolah Injil liburan di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.